Halo teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi ini. Oke, perkenalkan, saya Wahyu dari Yogyakarta, akan berbagi sedikit tentang materi hari ini. Sudah ada presentasi hari ini? Berapa banyak? 10? 20? Yang nolak? Wajar. Kalau semua nolak, apakah masih semangat? Apakah kita melihat bisnis ini tetap bisa jalan? Nah, pentingnya materi hari ini supaya kawan-kawan semua tetap pada jalurnya, tetap pada iramanya, dan kita bisa berhasil hingga garis akhir yang kita harapkan bersama-sama. Sekali lagi, hari ini saya tidak akan mengajarkan cara presentasi, tidak mengajarkan cara closing, tidak juga mengajarkan cara merekrut. Karena ada satu hal yang jauh lebih penting. Kalau bagian ini tidak beres, maka semua teknis akan sia-sia. Namanya adalah impian. Teman-teman, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Kenapa dua orang masuk bisnis yang sama, produknya sama, sistemnya sama, mentornya sama? Artinya gini, garis sponsorisasinya sama, produknya sama, kemudian perusahaannya sama. Yang satu bertahan bertahun-tahun, yang satu hilang dalam 3 bulan. Kira-kira jawabannya seperti apa? Menurut Anda seperti apa? Jawabannya sebenarnya gini, sederhana sekali. Bukan karena yang satu lebih pintar. Bukan karena yang satu lebih beruntung. Tetapi karena yang satu punya impian. Dan yang satu hanya mempunyai harapan. Paham ya? Impian bukan sekedar keinginan. Keinginan itu seperti pengen sukses, pengen kaya, pengen bebas waktu. Itu keinginan. Itu semua bagus, tapi itu belum cukup. Impian adalah alasan kenapa Anda tetap jalan saat tidak ada hasil, saat ditolak, saat tidak dihargai. Kalau impian Anda itu ditinggalkan tanpa rasa sakit, itu bukan impian, teman-teman. Itu cuma waiting list. Dari 1 sekian sampai 200 tuh waiting list. Hanya tulisan yang menunggu di situ. Hanya keinginan, tapi bukan impian. Sekarang ini, jika Anda itu merasa nyaman, aman, mendengarkan audio ini, pejamkan mata Anda selama beberapa detik. Terus dengarkan apa yang saya sampaikan audio ini. Bayangkan hidup Anda 5 tahun ke depan. Kalau Anda menyerah hari ini bagaimana? Kemudian rutinitas yang sama seperti yang Anda telah lakukan sebelumnya. Kekhawatiran yang sama ketika melakukan rutinitas yang sama setiap harinya Anda. Cerita yang sama yang bisa Anda ceritakan pada keluarga Anda. Nah, yang kedua, bayangkan kalau Anda bertahan di bisnis ini bukan karena mudah, tetapi karena impian. Anda tidak memberi izin untuk berhenti. Memberikan yang terbaik pada keluarga Anda, anak Anda, biaya kuliah, orang tua Anda, menaikkan haji, memiliki rumah baru, mobil kendaraan berkeluarga Anda, dan kesuksesan Anda di mata mereka. Hal ini yang tidak memberi izin Anda berhenti. Oke, buka mata Anda kembali. Ada 2 hal yang Anda bisa dapatkan. Kehidupan biasa-biasa saja dengan perilaku sehari-hari yang disebut dengan kehidupan otomatis, atau Anda mewujudkan dengan punya impian untuk keluarga Anda. Hal-hal yang sederhana impian tapi harus terjadi. Di network marketing, 95%
berhasil itu mental dan emosi. Teknis itu hanya 5%. Kenapa? Karena teknis bisa dipelajari dalam mingguan. Hari-hari Anda datang ke leader Anda lihat orang di panggung, Anda dengarkan kaset, Anda praktek depan cermin, Anda bisa lakukan hal teknis itu. Tetapi ditolak berkali-kali tanpa menyerah, itu butuh kekuatan dalam bawah sadar kita. Yang wujudnya adalah sesuatu yang harus Anda wujudkan, sesuatu yang Anda harus hasilkan, sesuatu yang harus tercapai. Itu impian. Kapan perlu impian Anda itu, Anda cari gambarnya, Anda tempel di dalam ruangan kerja Anda, kamar Anda, atau di depan pintu Anda mau bekerja. Depan pintu ketika Anda mau keluar kerja itu kan ada pintu, tempel impian Anda. Terus afirmasikan. Jadi kalau tanpa impian, penolakan itu terasa memalukan. Dengan impian, penolakan terasa biasa-biasa. Biasa ditolak, biasa. Bahkan suatu saat Anda akan lihat ketika tercapai impian ini di panggung kemenangan Anda bisa mengatakan, walaupun 1000 kali saya ditolak, saya tetap akan mewujudkan impian saya melalui bisnis ini. Saya pernah tanya seseorang kenapa berhenti di bisnis network marketing. Dia jawab dengan jujur, karena capek. Ditanya terus, udah kaya belum sama temennya. Nah, yang lucunya, orang yang nanya itu juga tiap hari ke kantor. Dan belum kaya-kaya juga. Ya, bedanya cuma satu. Yang satu menyerah, yang satu bermimpi. Bukan ngejar impian, bermimpi. Kemudian ada cerita bagus juga tentang dompet kosong. Ada seorang distributor setiap kali hampir menyerah, dia buka dompetnya. Dompetnya itu kosong, teman-teman. Bukan untuk sedih, bukan. Tapi untuk mengingat alasan. Alasan. Dia bilang seperti ini. Kalau saya berhenti sekarang, hidup saya 5 tahun lagi tetap sama. Hari ini, dompetnya, tahu nggak? Tidak kosong lagi, kawan-kawan. Bukan karena dompetnya yang saya ceritakan, bukan. Tapi karena dia tidak berhenti dengan alasan hanya melihat dompet kosong. Yang ditakutkannya dia, di 5 tahun ke depan, apakah dompet ini bisa saya pegang dan kosong? Namun dia sukses, teman. Cerita ini saya dapatkan dari kurang lebih saya jalankan usaha marketing sekitar 20 tahun yang lalu. Saya tahu persis mereka. Dan dia bertahan. Akhirnya sekarang dompet itu terisi. Dan saya tahu betul dompet itu kosong. Karena saya menjalankan bisnis marketing kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, jika Anda ingin memperkuat impian atau dream kita ini, saya rekomendasikan beberapa buku yang bisa Anda baca. Ini menarik, karena buku inilah yang menyentuh bawah sadar Anda, sehingga bawah sadarannya menggerakkan fisik kita. Kita itu kan pikiran nih, mau ngapain? Baru tangan itu bergerak. Saya mau jadi orang sukses, baru kita bergerak melakukan tindakan. Saya mau bahagia, baru tenaga ini bergerak. Nah, salah satu buku yang pertama adalah Think and Grow Rich, karangan Napoleon Hill, tentang kekuatan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, Start with Why. Ini Simon Sinek. Itu kenapa? Tentang kenapa alasan lebih penting dari cara. Artinya tujuan, mengapa saya melakukan ini daripada caranya itu lebih penting. Alasan saya dulu nih mau melakukan. Caranya nanti. Kemudian yang ketiga ada The Magic of Thinking Big, karangan David Jessup. Impian besar mengubah tindakan. Saya menyarankan 3 buku ini, minimal salah satu yang nomor 3 itu terlebih dahulu bagus. Untuk apa, teman-teman? Impian yang mewujudkan kita di tahun ke depan. Dia tidak akan bercerita apa masa lalu Anda, tapi dia akan bercerita Anda akan menjadi apa di masa depan. Baca perlahan-lahan bukunya ya. Bukan untuk kita cepat pintar, bukan.
tapi untuk memperkuat alasan mengapa kita bertahan di bisnis network jaringan atau di bisnis basis konsumen. Ini yang memperkuat kita, teman-teman. Kalau hari ini Anda lelah, itu wajar, teman-teman. Kalau hari ini Anda ragu, itu pun manusiawi. Tetapi jangan pernah melepaskan impian yang Anda telah buat. Impian itu sesuatu yang harus benar-benar Anda wujudkan. Tanpa itu terwujud, Anda akan kehilangan mungkin salah satu separuh kehidupan Anda. Apalagi Anda melepaskan impian ini karena proses yang tidak nyaman. Tidak ada sesuatu orang yang sampai puncak tidak melewati suatu jalan atau proses yang nyaman. Selalu ada batu kerikil-kerikil yang tidak nyaman. Di balik ketidaknyamanan ini pasti ada suatu kenyamanan. Itulah siklus kehidupan. Kawan-kawan, sekali lagi di bisnis ini, teknis membuat Anda mulai. Tetapi impian membuat Anda sampai tujuan. Pahami, teknis cara mengundang, buat daftar nama, follow up, ikutin sistem, itu cara memulai. Tetapi impian membuat Anda sampai tujuan. Kedua orang tua Anda, keluarga Anda, rumah mewah Anda, naikin haji orang tua, cadangan masa pensiun, kebebasan waktu. Ini yang membuat Anda bertahan. Orang dengan impian kecil butuh motivasi setiap hari. Tapi saya yakin, teman-teman, Anda punya impian yang bisa Anda wujudkan. Impian yang besar sekali. Orang dengan impian besar tidak butuh alasan untuk bertahan. Dia pasti mewujudkan. Alasan apapun, no. Saya tetap sampai mewujudkan impian saya melalui kendaraan bisnis ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya hari ini singkat, dalam audio singkat. Mari kita sepakat, teman-teman. Sama-sama menjaga impian. Karena di sanalah masa depan kita tinggal. Sampai ketemu di audio selanjutnya. Terima kasih. Sukses buat kita semua.